Salam, perkenalkan nama saya Irfan Evanendraha. Saya tinggal di Medan dan di Manggala. Dan saya anak kedua dari 6 bersaudara, ada abang dan 4 orang adik. Ya, di tempat saya ini saya akan memberikan kesaksian hidup saya, yang dimana saya diubahkan Tuhan. Sebelum saya melayani Tuhan, sebelum saya mengenal Tuhan, bagaimana dulunya hidup saya. Nah, perlu saya kita ketahui teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya jangan pernah kita menganggap bahwasanya hidup kita ini tidak berharga, jangan menganggap diri kita tidak berguna. Tetapi ada firman Tuhan berkata bahwasanya kita berharga dan berguna di mata Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita, karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Nah, saya akan sedikit cerita kesaksian hidup saya, yang dimana tahun 2014 saya tamat SMP, yang dimana dulunya saya itu hidup di dunia gelap, yang dimana saya memakai narkoba, memakai ganja dan peminum. Saya memakai narkoba itu sekitar 3,5 tahun, dan saya mengenal rokok itu mulai dari kelas 6 SD. Pertama-tama saya mengenal sabu itu mulai dari rokok. Awal mulanya saya mengenal rokok itu dari teman. Saya diajak teman, saya dibujuk-bujuk teman, kamu tidak keren, kamu tidak laki-laki, mau nggak rokok katanya kan? Saya mau. Pada saat itu saya berpikir dan terus berpikir. Akhirnya apa yang teman ajak, apa yang teman saya sampaikan, apa yang teman saya rayu, saya mau. Akhirnya pada saat itu saya merokok. Dari kelas 6 SD saya sudah merokok. Masuk SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP, saya sudah mengenal rokok. Ujung-ujungnya saya mengenal rokok sudah agak lama, 3 tahun. Ada teman yang menawarkan saya itu memakai ganja. Karena ganja ini teman-teman semuanya itu bergabungan dengan rokok. Dalam larut saya terjerumus ke ganja. Saya masuk ke minuman-minuman tua, alkohol. Saya terjerumus oleh alkohol. Yang pertama tadi rokok, kedua ada ganja, yang ketiga rokok. Dan setelah saya sama tamat tahun 2014 saya tamat SMP. Saya ada teman saya yang perkenalkan, dia sedikit bandel juga, namanya Simon dan Martin. Saya memiliki 2 sahabat. Teman-teman saya ini mereka teman seperjuangan saya di masa bandel saya. Dan mereka lah yang mengenalkan saya sabu, dan sehingga saya ikut mereka. Dan pada saat tahun 2014 saya mau tamat SMP, saya ikut sama mereka yaitu memakai sabu. Dari mulai kelas SMP saya memakai sabu sampai saya masuk SMA, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA. Dan pada saat itu saya dipanggil bapak saya karena orang tua saya, bapak saya tahu saya sudah terjerumus, saya sudah menjadi anak yang nakal, saya menjadi anak yang bandel. Pada saat itu bapak saya memanggil saya. Di situ saya tamat SMP, dan bapak saya manggil saya untuk bertanya apakah saya mau lanjut sekolah atau tidak. Karena dulu saya SMP, saya orang yang bandel, sering suka cabut, tidak bolos sekolah, suka berantem, suka makan uang sekolah, dan suka melawan. Bahkan saya suka berantem dan mukul teman di sekolah. Jadi pada saat itu saya dipanggil bapak, saya cerita sama bapak, dan ada satu kata yang disampaikan ke bapak saya kepada saya. Katanya begini, Irfan, apakah kamu mau melanjut sekolah? Saya menjawab, saya mau lanjut. Tetapi pada saat itu saya ada sedikit sedih. Kenapa? Saya diizinkan bapak saya mau lanjut sekolah SMA, tetapi saya harus tinggal di panti. Di situ saya sedih. Kenapa sih saya tinggal di panti? Karena saya tahu panti itu kalau tinggal di panti tidak memiliki orang tua atau bapak dan mama. Tetapi karena bapak saya ini melihat saya bandel, saya suka nakal,
tidak bisa lagi dikontrol, tidak bisa lagi dipantau, sehingga bapak saya memutuskan saya untuk tinggal di panti. Dan di situ saya merasa sedih. Kenapa sih orang tua saya memberikan saya tinggal di panti, yang dimana di tempat panti ini Pak saya. Dan saya mau mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua, yaitu bapak saya tinggal di panti. Dan pada tahun 2014 di bulan 9 saya pergi dan memutuskan tinggal di panti. Dan ada satu janji yang disampaikan oleh bapak saya, ketika saya nanti sekolah di sana 1 bulan, saya akan dijemput. Dan sehingga saya itu mau, dan pada saat itu saya tunggu-tunggu apa janji bapak saya, yang dimana 1 tahun saya di sana sekolah, saya akan dijemput. Saya tunggu 1 tahun, 1 bulan, tidak ketemu juga. 2 bulan, 3 bulan, hari kan 1 tahun, dan saya tidak dijemput-jemput. Dan pada saat itu saya sakit hati kepada bapak saya. Kenapa? Karena saya dibohongi. Di situ saya diajar Tuhan, teman-teman, bapak ibu saudara. Di situ saya dididik Tuhan bahwasanya ini suatu rencana Tuhan. Kenapa? Kenapa saya ada di panti ini? Karena Tuhan ingin mau saya itu hidupnya berubah. Hidup saya mau berubah, dan hidup saya mau berubah. Dan walaupun saya hidup di panti, saya masih memakai narkoba, mengkonsumsi sabu. Bapak ibu saudara semuanya, memakai narkoba itu tidak baik. Saya sudah mengalami bahwasannya agak rugi, sangat rugi. Yang dimana ketika saya memakai narkoba, saya dijauhi oleh orang tua, saya dijauhi oleh keluarga, teman-teman, lingkungan, masyarakat, saya dijauhi. Pada saat itu saya dijauhi, saya diasingkan, dan saya tidak dianggap. Dan puji Tuhan, di tahun 2017 saya ikut pemulihan, saya ikut pemuritan, yang dimana pemuritan ini dilakukan di panti. Saya situ dipulihkan, dimuridkan. Dan tahun 2017 di bulan yang ke-4, saya mendengar satu suara, yaitu di telinga kiri saya mendengar satu suara yang sangat banyak, dan ada yang berkata, "Tolong aku, selamatkan jiwaku." Dan ada satu suara yang sangat merdu, yang sangat lembut yang saya dengar, dengan satu kata, yaitu "Aku mengasihi." Pada saat itu saya bingung. Saya berpikir, suara siapakah ini? Suara siapakah ini? Pada saat itu saya bertanya-tanya sama orang-orang senior saya di panti, orang-orang yang sudah tua di atas umur saya di panti. Nih, saya cerita begini. Ada yang mengatakan itu suara Tuhan. Ada yang mengatakan itu suara Tuhan. Ada yang mengatakan itu suara hati. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa. Ada suatu kalimat yang begini, yang dimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16, yang dimana bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan pada saat itu ada suatu suara yang berkata, "Aku telah memilih kamu." Pada saat itu saya menangis. Saya mengambil keputusan dalam hati bahwasanya Tuhan telah memilih saya. Tahun 2017 di bulan 9 saya mengambil keputusan mau masuk sekolah Alkitab di Brastagi. Saya masuk sekolah Alkitab, belajar terus belajar. Saya di sekolah Alkitab di Brastagi, saya sudah dilatih Tuhan, dididik walaupun perlahan-lahan, ada proses demi proses yang saya lalui. Demi proses ada jatuh bangun. Walaupun saya sudah melayani Tuhan, sudah berkhotbah, sudah memimpin ini, sudah memimpin doa, sudah memimpin suatu ibadah, sudah memimpin suatu persekutuan, saya tetap jatuh. Saya tetap jatuh memakai narkoba. Saya tetap jatuh memakai sabu. Pada saat itu, apakah memang benar saya dipilih Tuhan?
Saya bertanya, apakah benar saya dipanggil Tuhan? Apakah benar saya sudah dipilih Tuhan? Saya bertanya pada diri saya. Di situ saya dikuatkan Tuhan, di situ dikuatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Bukan hanya kita sudah banyak pelayanan, sudah banyak tanggung jawab, kita merasa sudah suci, kita sudah benar-benar berubah, sudah benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Tetapi benar-benar kita mengalami Tuhan, mengalami bahwasanya Tuhan benar-benar datang kepada kita. Di tahun 2018, Tuhan menegur saya, Irfan, kamu sudah kupilih, dan kamu sudah bertebus. Di situ saya menangis sadar bahwasanya benar-benar Tuhan itu memilih saya. Tuhan itu benar-benar memilih saya. Di tahun 2018 di program penamatan sekolah kita di Brastagi, saya ikut pelayanan di Aceh. Saya ikut melayani di Aceh. Saya melayani di sana, mengambil bagian atlarkol, mendoa syafaat, mendoakan. Sana mengikuti pelayanan di Aceh 4 hari. Pada hari keempat ada orang bapak datang kepada saya. Seorang bapak ketika ada altar call menyampaikan kepada ini pendeta ada altar call. Ada seorang bapak datang kepada saya dan tiba-tiba bapak ini datang kepada saya dan menarik tangan saya dan menaruh ke matanya. Saya mendoakan bapak ini, tidak ada terjadi. Saya doakan yang kedua kalinya, tidak ada terjadi. Dan ketiga kalinya tidak ada terjadi. Dan saya bertanya, Bapak, apa yang saya harus doakan kepada Bapak? Bapak itu menjawab, nah, atau Pak, saya buta. Saya buta dan tidak bisa melihat. Tadi saya melihat Bapak. Dan makanya saya datang kepada Bapak. Dan saya datang. Baru saya menjawab dan memberi nasihat kepada Bapak ini dan memberikan solusi. Bapak, saya tidak dapat menyembuhkan. Saya hanya sebagai alat Tuhan. Yang bisa menyembuhkan Bapak hanya Tuhan dan iman Bapak. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan dan melalui iman Bapak. Saya hanya perantara dan alat. Pada saat itu kami berdoa bersama. Saya doakan yang keempat kalinya. Saya berdoakan dalam nama Yesus dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Dengan Bapak itu penuh keyakinan, saya penuh dengan keyakinan dan iman. Kami sama-sama berdoa. Akhirnya pada saat katakan amin, Bapak itu melihat. Bapak itu dapat melihat melalui topangan tangan saya. Di situ saya berpikir dan situ saya merenung, Tuhan, ada suatu pengalaman supranatural yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Yang dimana melalui pribadi saya bisa mendoakan orang buta dapat melihat. Yang dimana saya dulu beranggapan orang pemakai sabu, orang yang peminum, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak berarti bisa Tuhan pakai. Bisa Tuhan pakai menjadi alat. Yang dimana dulu saya tidak bisa mendoakan orang buta bisa melihat. Sehingga pada saat hari ini, pada saat itu Tuhan memakai saya. Ketika kita memikirkan dari pola pikir dunia, saya tidak berguna, saya tidak berarti, saya tidak dianggap, saya tidak apa-apa, saya orang berdosa. Tetapi itu tujuan Tuhan datang. Tujuan datang untuk kepada orang-orang yang berdosa. Itu pengalaman supranatural kepada saya, yang dimana saya bisa menyembuhkan orang buta dapat melihat. Itu pengalaman supranatural kepada Tuhan. Nah, dari situ Tuhan didik saya, Tuhan ajari itu, Irfan, kamu telah kupilih. Sehingga saya mengambil keputusan di tahun 2018 di bulan 9 saya masuk sekolah teologi STTI. Di situ saya terus, walaupun saya sudah sekolah teologi, saya tetap jatuh bangun. Saya tetap masih merokok. Saya tetap masih pakai sabu. Walaupun saya sudah mengalami pengalaman supranatural, tetapi itu tidak menjamin. Tetapi bagaimana hati kita, pribadi kita, sikap kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan?
bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita akan panggilan dan pilihan Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati. Memang kita sudah tahu kebenaran itu. Kita sudah tahu bahwasanya Tuhan telah memilih kita. Tuhan sudah memanggil kita. Tapi bagaimana respon dan sikap kita? Apakah kita benar-benar menyikapi panggilan Tuhan itu, menyikapi pilihan Tuhan itu? Biarlah dari pengalaman saya ini Bapak Ibu Saudara bisa belajar bahwasanya kita benar-benar datang kepada Tuhan, benar-benar kita sebagaimana sikap kita. Walaupun saya sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, saya bisa mendoakan orang buta. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang dimana tahun 2020 saya benar-benar mengambil keputusan meninggalkan semuanya. Saya meninggalkan semuanya, sabu, meninggalkan rokok, minum-minuman, dan saya benar-benar meninggalkan semuanya. Walaupun ada banyak masalah, ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang saya hadapi, tapi dengan Tuhan saya bisa. Sehingga dalam kehidupan saya, dalam pribadi saya secara pribadi, saya mengambil keputusan terus melayani Tuhan. Dan ada satu kata yang saya ucapkan kepada Tuhan, janji saya kepada Tuhan, bahwasanya sampai masa seumur hidup saya, masa muda saya persembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Mungkin ada Bapak Ibu pada saat ini ada menganggap bahwasanya hidup Bapak Ibu Saudara tidak berharga, tidak berarti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan mengasihi saya, Tuhan telah memilih saya, sudah memanggil saya, yang dimana dulunya saya hidup tidak berharga, tidak berarti, dan tidak memiliki tujuan hidup, tidak memiliki tujuan hidup. Di mana tujuan hidup saya? Ketika saya mengenal Tuhan, ketika Tuhan memilih saya sudah memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup saya sudah ditemukan, dan tujuan hidup saya sudah tahu kemana tujuan hidup saya. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah menganggap diri kita tidak berguna. Jangan pernah menganggap diri kita tidak berarti. Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan datang bukan kepada orang yang benar, tetapi Tuhan terus datang kepada orang yang berdosa, yaitu kita semua. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, biarlah kita terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, ikuti proses Tuhan. Jangan kita lari dari proses Tuhan, tapi ikuti proses Tuhan. Proses demi proses, didikan demi didikan, Tuhan ajari kita, supaya kita belajar benar-benar kita mengenal Dia secara pribadi. Tuhan sedang memproses saya, Tuhan mendidik saya, bagaimana saya benar-benar mempercayai Dia, mengenal Dia secara pribadi, bukan hanya melalui pelayanan, tetapi kehidupan sehari-hari saya. Tuhan membentuk saya, bagaimana hidup saya ini saya pertaruhkan kepada Dia. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Ada satu kata yang sering saya dengar kepada Tuhan ketika saya mengalami kejatuhan, ketika saya melakukan perbuatan dosa. Ada satu kata yang sering saya dengar, aku mengasihi, aku mengasihi. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi masalah lalu kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan terbuka tangannya untuk kita. Ketika kita mau datang kepada Dia, ketika kita mau respon akan panggilannya, akan suaranya, dan kita mau datang kembali kepada Dia, Tuhan akan membuka tangan. Tuhan akan membuka tangannya dan akan memeluk kita dengan kasih-Nya apabila kita datang kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, melalui kesaksian hidup saya ini, biarlah Bapak Ibu paham dan mengerti
Hidup itu diubahkan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari lepas hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja, kita menyembah Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan. Itu bisa-bisa saja. Tetapi didikan dan proses itu yang kita alami, kehidupan kita sehari-hari, di mana kita di rumah. Di situ kita benar-benar mengalami Tuhan. Di situ kita benar-benar merasakan bahwasanya Tuhan itu ada. Biarlah dari kesaksian ini Bapak Ibu Saudara semuanya bisa memberkati Bapak Ibu, bisa mengubah pandangan Bapak Ibu, pemikiran Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga Bapak Ibu bersemangat, lebih semangat lagi dan lebih semangat lagi, bahwasanya siapapun kita, sekeras apapun hati kita, sekeras apapun masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan pasti bisa mengubahkan. Walaupun itu kita tidak berarti di pemikiran kita, tidak berguna di pemikiran kita, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa pakai kita menjadi alatnya. Kita bisa pakai. Tuhan itu baik. Tuhan kita sangat baik, Bapak Ibu. Tuhan kita sangat baik dan sangat mengasihi kita. Maka daripada itu Bapak Ibu, jangan kita menganggap diri kita tidak berguna. Jangan menganggap diri kita tidak berarti dan tidak apa-apanya. Di mata Tuhan kita berguna. Di mata Tuhan kita berarti. Dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.